i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, beramallah dan semua akan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar dan masih pada tafsir Juz' Amma dan masih pada bahasan tafsir surah Al-A'la. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir surah Al-A'la ayat 1 sampai 8, dan di antaranya pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa faedah atau tambahan dari Syekh As-Sa'di dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka sebelum melanjutkan ayat 9 dan selanjutnya, seperti biasa kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan tetumbuhan atau rerumputan. Faj'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau tidak akan lupa. illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, kata beliau hafizahullah ta'ala, nazih isma rabbikal a'la 'anil syariki wan naqaisi tanzihan yaliqu bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Sucikanlah dengan nama Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kita sebutkan faedah pada pertemuan yang lalu, sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Sifatnya tinggi dan zat Allahnya tinggi. Artinya zat Allahnya tinggi di atas semua makhluknya, dan kemudian sifatnya tinggi, tidak ada seorang pun di kalangan makhluknya yang bisa menandingi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sucikanlah nama Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Tinggi sifatnya, tidak pernah akan makhluk bisa menandinginya. Tinggi zatnya di atas semua makhluknya. Ani syariki wan naqais, sucikanlah nama Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dari asy-syarik, sekutu, wan naqais, dari sifat-sifat yang kurang. Makanya di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan penetapan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan as-sifat, maka kita meyakini bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi dan jauh dari aib dan semua kekurangan. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat yang kurang, seperti ngantuk, seperti tidur, seperti lemah, seperti mati, tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Ada sifat-sifat yang lain tentunya, tapi ada satu sifat atau sifat-sifat yang lain tentunya di satu sisi bisa bermakna kesempurnaan, di sisi yang lain bisa bermakna aib atau kekurangan. Apa itu? Sifat makar. Maka dalam hal atau sifat-sifat yang seperti ini Ahlus Sunnah mendetailnya. Ahlus Sunnah mengurainya. Maka jika dimaksudkan dengannya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk berbuat makar untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, maka Allah memilikinya. Tapi tidak bisa kemudian ketika Allah memiliki sifat makar atau tipu daya, kemudian itu menjadi nama Allah Al-Makkar yang maha tipu daya. Tidak. Karena semua nama mengandung sifat.
dan tidak semua sifat kemudian jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah memiliki sifat makar untuk orang-orang yang memang layak mendapatkan tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kafirin, musyrikin. Contoh mudahnya ketika mereka ingin melakukan makar atau tipu daya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tanzihan yaliku bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Pengsucian tentunya yang sesuai dan cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama tentunya dengan makhluknya. Alladzi khalaqal makhluqat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang suci, jauh dari sekutu, tidak butuh dengan sekutu, jauh dari sifat aib dan kurang, yang menciptakan semua makhluk, fa'atqana khalqaha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yakni menciptakannya dengan teliti dan sempurna. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu detail. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya? Di mana? Ya di diri kita ini. Bagaimana kompleksnya kemudian ciptaan Allah yang namanya manusia ini. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah menciptakannya sempurna. Fa'atqana khalqaha wa ahsanaha. Allah Subhanahu wa ta'ala teliti dalam penciptaannya dan memperbaikinya, memperindahnya, mempercantiknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, tentunya bukan cuma manusia. Walladzi qaddara jami'al makhluqat, yang telah menentukan takdir semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua takdir semua makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Semua sudah Allah ciptakan dan semua telah Allah tentukan takdirnya masing-masing, ketentuannya masing-masing, rizkinya, hidupnya, hidup dan matinya, amalnya, bahkan surga dan neraka seorang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan. Tapi tentunya kita tidak tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan. Yang kita tahu kita dapat perintah hingga kita melaksanakannya. Yang kita tahu kita ada atau diberikan larangan-larangan, kemudian kita harus meninggalkan. Dengan harapan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan rahmatnya. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Wa kama qala SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan maq'adnya, tempat duduknya, maksudnya spotnya, tempat kembalinya, baik itu surga ataupun neraka. Kemudian para sahabat bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kita meninggalkan amal saja? Al-ittikal itu nganggur. Kenapa? Toh Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan surga dan neraka seseorang. Ya tidak perlu beramal kalau begitu. Kenapa? Ya kan sudah ditentukan juga. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW, atau jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, beramallah dan semua akan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua makhluk dengan yang sesuai dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di awal-awal surah, bukan di awal, bahkan di awal surah Al-Fatihah berkaitan dengan makna Rabbul Alamin. Syekh As-Sa'di menyebutkan tafsir Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Beliau menyebutkan tafsir makna Rabb yang bermakna yakni dari kata bahasa Arab tarbiyah, yakni apa ya, bukan mendidik, mengatur. Sampai Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, itu memberikan petunjuk kepada semua makhluk, muslimnya, kafirnya, manusianya, jinnya, bahkan binatang. Dan kata beliau, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum Allah berikan kepada mereka semuanya nikmat, dan Allah berikan kepada mereka petunjuk untuk mencari nikmat tersebut atau rizki. Bagaimana cara mengais rizki Allah untuk manusia, Allah kasih petunjuknya. Itu di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada jin, kepada binatang. Makanya kita tahu ada food chain, ada apa istilahnya, rangkaian makanan, apa tuh ya, binatang ini dimakan sama ini muter ya. Allah berikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Nah, itu pemeliharaan umum dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan petunjuk kepada semua makhluknya untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua yang namanya pemeliharaan khusus Rabbul Alamin, yaitu ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara maknanya, kata Syekh As-Sa'di, Allah pelihara orang-orang yang beriman hingga kemudian Allah berikan mereka petunjuk kepada kebaikan dan mereka tidak merasakannya. Makanya kata Syekh As-Sa'di, bahkan bisa jadi inilah rahasia dari rata-rata doa semua nabi dan rasul mesti menggunakan satu nama Allah, Rabb, Maha memelihara. Doa nabi dan rasul semuanya menggunakan Rabb. Kenapa? Karena ini khusus spesial untuk orang-orang yang beriman. Allah pelihara mereka dari keburukan, Allah jauhkan mereka dari keburukan, Allah arahkan dan giring mereka kepada kebaikan sampai hamba itu tidak merasakannya. Anda kira Anda nontonan streaming sekarang murni karena kemauan Anda? No. Allah Subhanahu wa taala gerakkan Anda untuk membuka handphone Anda, untuk menyalakan YouTube atau Instagram Anda hingga kemudian Anda menontonnya. Anda nggak ngerasa, dikirain begini-begini doang. Enggak. Bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan sangat lembut hingga kemudian semua kita tidak merasakannya. Karena di antara nama dan sifat Allah Maha lembut, makanya ada orang namanya Abdul Latif. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah giring Anda semuanya kepada kebaikan, Anda nggak ngerasa. Allah pertemukan Anda dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, pasangan yang baik, komunitas yang baik, Anda nggak ngerasa. Inilah bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang khusus, yakni Allah berikan mereka petunjuk. Walladzi ambatal kala al-akhdar faj'alahu ba'da dzalika hashiman jafan mutaghayyiran. Dan yang telah menumbuhkan tumbuhan dan rerumputan yang hijau, kemudian menjadikannya setelah itu menjadi kering, berubah kehitam-hitaman. Kemudian yakni kata
Beliau hafizallahu taala melanjutkan, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Dan ayat selanjutnya nomor 8, illa masyaallah bla bla bla. Kata Syekh, sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal Qur'an qira'atan la tansaha. Kami akan bacakan kepadamu wahai Rasul Al-Qur'an ini dan kamu tidak akan melupakan. Illa ma sya'allahu mimma iqtadat hikmatuhu ayyunsiyahu limaslahatin ya'lamuha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki engkau lupa dengan sesuatu tentunya yang mengandung hikmah di balik kamu lupa. Bisa jadi kemudian untuk sebuah kemaslahatan yang Allah yang mengetahuinya di balik itu. Bahkan jika kita bicara lupa secara umum, bukan lupa dengan Al-Quran berdasarkan yang Allah kehendaki. Kan Nabi Muhammad pernah lupa. Tapi dari situ kemudian kita mendapatkan ilmu akan manusianya Nabi Muhammad. Hingga kemudian seorang tidak menuhankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu salat zuhur atau asar, dan saya tidak salah, beliau pernah melaksanakannya 5 rakaat. Lupa, manusiawi. Dan kesalahan-kesalahan manusia seperti ini, yang manusiawi, bersifat manusia, bisa lupa. Ini tidak mengurangi kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pernah lupa, Nabi Musa pernah marah, Nabi Ibrahim pernah takut, Nabi Muhammad pernah lupa. Manusia tidak menghalangi atau menutupi kemaksuman mereka. Kemudian ada seorang laki-laki dari kalangan para sahabat bertanya, azida fis shalah wahai Rasul, apakah jumlah rakaat sudah ditambah? Kata Nabi Muhammad, tidak. Engkau menjalankannya 5 wahai Rasul. Nabi Muhammad bertanya kepada khalayak, betulkah saya menjalankan 5? Ya wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya 5. Para sahabat kan taunya, oh bisa jadi udah berubah nih jumlah rakaat, karena wahyu masih turun sana sini. Oh berarti udah berubah nih 5 sekarang. Tapi tidak. Seorang sahabat bertanya dan keluarlah kemudian sabda berikut ini. Kata beliau SAW, innama ana bashar ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan Tuhan, aku manusia. Ini yang kemudian yang kita dapatkan di balik lupanya Nabi Muhammad SAW, keterangan dari beliau, beliau manusia. Ansa kama tansawun, aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Aku ya bisa lupa, aku manusia. Fa idza nasitu fadzakkiruni, dan jika aku lupa ingatkan. Nah, ini maslahatan untuk kita. Inilah kebaikan di balik itu untuk kita. Dari kejadian tersebut ada teman kita lupa, ya diingatkan dong. Ingatkan, nasihati. Maksiatnya ingkari. Ya, mungkin kemudian dia lupa atau kalah dengan hawa nafsu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamul jahra minal qawli wal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkataan dan perbuatan yang jelas terang-terangan, wa ma yakhfa minhuma, dan kemudian perkataan dan perbuatan yang rahasia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Yang kelihatan dan yang tidak, yang terang-terangan dan tersembunyi, perkataan dan perbuatan kita Allah tahu. Maka pilih kata-kata yang tepat, dan tidaklah Anda berkata-kata kecuali dengan yang baik, karena Allah tahu semuanya, terang-terangan ataupun Anda rahasiakan. Dan kemudian beramalah dengan amalan-amalan yang baik, kelihatan orang atau tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut ayat yang ke-9
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Kita ambil faedah dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Fadzakir bi syar'illahi wa ayatihi. In nafa'atiz dzikra ay ma damatiz dzikra maqbulah wal mau'izatu masmu'ah sawa'un hasala min adh-dhikra jami'al maqsudi aw ba'dih. Wa mafhumul ayah annahu idza lam tanfa'i adh-dhikra bi an kana at-tadhkiru yazidu fi asy-syarri aw yunkisu min al-khairi lam takun adh-dhikra ma'muran biha bal manhiyan anha. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين منتفعون وغير منتفعين. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fadzakir, maka berikanlah peringatan, ay bi syar'illahi wa ayatih. Berikanlah peringatan. Ini perintah kepada Rasul dan juga semua orang yang mengemban tugas para Rasul dalam mendakwahkan agama Islam secara khusus, dan tentunya untuk semua kita. Ketika kita, karena tugas dakwah untuk semua kita, dan untuk semua kita, ketika misalnya untuk skup yang kecil, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, sebaliknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, sebaliknya, atau kita kepada teman-teman dan yakni karib kerabat atau handai taulah. Fadzakir, maka berikanlah peringatan bisyar'illahi wa ayat. Berikanlah peringatan kepada orang itu dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya. Nah, ini mungkin jawaban juga untuk pertanyaan pada pertemuan yang kapan itu lupa saya. Ketika ada yang bertanya apakah berdakwah harus dengan ilmu? Ya harus. Bagaimana Anda berdakwah tanpa ilmu? Dan kita membicarakan agama Islam, berarti ilmu itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Anda ingin menasihati orang, mengingatkan orang akan kebaikan, menjauhkan orang dari keburukan, maka dengan firman Allah yang pasti benar, dan juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih atau minimal derajat hadisnya hasan. Bukan kemudian dengan hadis yang lemah, apalagi palsu. Wallahu a'lam bishawab. Fadzakir, maka berikanlah peringatan, kata Syekh As-Sa'di, bi syar'illahi wa ayatih. Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dengan ayat-ayatnya. Ilmu, berdakwahlah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf 108, dan saya tidak salah pada pertemuan yang lalu, dimulia dengan manhaj salaf kalau tidak salah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ila akhir ayat. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah ilmu. Siapa yang menyeru di atas basirah ini? Siapa yang menyeru di atas ilmu ini? Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada ilmu. Menyeru dengan ilmu, atau di atas ilmu. Anda pengikut Nabi Muhammad SAW dan Anda ingin menasihati orang lain, maka nasihatilah orang lain. Berikanlah peringatan kepada orang lain. Perintahkanlah dia kepada hal yang ma'ruf. Laranglah dia dari hal yang mungkar dengan ilmu firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. In nafa'atiz dzikra,
Ay ma damatidz dzikra maqbulah wal mau'izatu masmu'ah. Karena peringatan itu bermanfaat. Ay artinya kata beliau yaitu selama peringatan itu diterima, selama nasihat itu didengar, maka berikanlah peringatan. Selama peringatan itu diterima, selama nasihat itu didengar, maka berikanlah peringatan. Sawa'un hasala min adz-dzikra jami'al maqsudi aw ba'd. Sama halnya apakah yang diterima atau yang didapatkan dari sebuah peringatan yang disampaikan tercapai semua tujuan atau sebagiannya. Tercapai semua tujuan atau sebagiannya. Selama peringatan itu diterima, selama peringatan itu didengar, sampaikan. Sama halnya jika semua maksud dan tujuan diterima semua, sampai semua, atau sebagiannya. Tapi selama kita tahu bahwasanya ini bermanfaat, nasihat kita didengar, peringatan yang kita sampaikan diterima, maka sampaikan. Wa mafhumul ayah, dan dipahami dari ayat ini, ini. Dipahami dari ayat ini. Annau idza lam tanfa'idz dzikra. Ini makna terbaliknya ya. Bahwasanya jika peringatan tidak bermanfaat, gimana prakteknya? Bi an kana tadhkiru yazidu fi syarr. Bahwasanya peringatan itu menambah keburukan, au yunqisu minal khair, atau mengurangi kebaikan. Lam takunidz dzikra ma'muran biha, maka peringatan tidak pernah diperintahkan. Ini makna terbaliknya. Ulun-ulang perkataan Syekh As-Sa'di. Selama peringatan itu diterima, Anda bisa mengukurnya ini, Anda bisa mengukurnya. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, pemerintah kepada rakyat, tentunya semua yang punya power. Anda bisa ukur itu. Atau kemudian terbalik, misalnya anak pada orang tua, istri kepada suami, tapi kan Anda bisa mengukur, ini peringatan saya ini akan diterima atau tidak. Ini peringatan yang saya sampaikan akan didengar atau tidak. Anda bisa mengukurnya. Tentunya timingnya harus tepat, kata-kata. Ada pertama dengan peringatannya dengan ilmu. Kemudian ada skala prioritas, apa yang harus Anda sampaikan lebih dulu dibandingkan yang lain. Kemudian timing harus tepat, ya kan? Timing harus tepat. Hiasi dengan kelembutan dan tentunya banyak doa ya. 5 tips simple untuk berdakwah untuk semua kita. Kata Syekh As-Sa'di, selama peringatan itu diterima, selama nasihat itu didengar, baik tujuan disampaikannya peringatan tersebut semuanya tercapai atau sebagiannya, maka sampaikanlah peringatan. Pemahaman terbaliknya, kata Syekh, jika peringatan tersebut tidak bermanfaat, prakteknya adalah ketika peringatan disampaikan keburukan bertambah, ketika peringatan disampaikan kebaikan berkurang, Anda nasihati orang ini, Anda perkirakan dia akan melakukan keburukan lebih dahsyat. Misal, Anda sudah memperkirakan itu. Ini kalau saya larang ini, maka kemudian setelah ini mungkin akan ada kemadharatan yang lebih besar. Anda jalan di kampung, ada 4-5 orang sedang minum minuman keras. Anda sudah ngitung. Kalau saya nasihati sekarang, bahkan mungkin bisa bermadharat pada saya. Botolnya mereka pecah, ditusukkannya ke kita. Kita udah ngukur. Atau bahkan mungkin ada keburukan yang lebih dahsyat. Bukan cuma minum mereka. Bukan cuma bunuh orang mereka. Plus perkosa orang, plus rampok orang.
Tapi kalau Anda diamkan, ya mereka mabuk doang, tenggeng bahasa kita, kemudian jatuh di tempat. Artinya kita sudah menghitung bahwasanya peringatan tidak bermanfaat. Makna terbalik. Gimana prakteknya? Kebaikan berkurang, keburukan bertambah kalau kita berikan peringatan sekarang. Lam takuni dzikra ma'muran biha, maka peringatan kala itu tidak diperintahkan. Karena kita sudah mengukurnya. Fa dzikra yang qasimun nasu fiha qismain. Maka untuk peringatan ini, manusia dalam hal peringatan ini terbagi menjadi dua. Muntafi'un, orang-orang yang mengambil manfaat dari peringatan, wa ghairu muntafi'in, dan ada orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari sebuah peringatan. Maka kembali kepada para penyeru, dia harus punya yang pada dirinya, yakni pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan ini tentunya di antara yakni fikih seorang, keilmuan seorang dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran. Fiqhud da'wah fi inkaril munkar. Wallahu a'lam bissawab. Sayadzakkaru may yakhsha, ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Kata Syekh melanjutkan tafsirnya masih dari As-Sa'di, kita ambil faedah. Karena tentunya yang dari Al-Muyassar sangat pendek, makanya saya jadikan direkap saja cukup ya. Fa'ammal muntafi'un, kan tadi kita sebutkan perkataan Syekh As-Sa'di untuk tafsir ayat yang ke-9, manusia itu dalam hal peringatan itu terbagi menjadi dua, ada yang mengambil manfaat, ada yang tidak. Nah, di ayat yang ke-10 ini, saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Kata Syekh, fa'ammal muntafi'un, adapun orang-orang yang mengambil manfaat dari sebuah peringatan, faqad dzakarahum biqali sayadzakkaru may yakhsha Allah ta'ala. Siapa itu orang-orang yang mengambil manfaat? Ketika disampaikan kepadanya peringatan, ini kata Syekh, Allah telah menyebutkan mereka dengan perkataannya, sayadzakkaru may yakhshallah, orang yang takut kepada Allah lah yang akan mendapatkan pelajaran dan mengambil manfaat dari sebuah peringatan. Orang yang takut kepada Allah, takut akan azab Allah dunia akhirat. Kan sering kita menyampaikan babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua pintu kemaksiatan yang jika dilakukan muajjalani uqubatuhuma fid dunya, disegerakan hukumannya di dunia. Siapa nih yang bisa kemudian mengambil manfaat dari sabda Nabi Muhammad ini? Orang yang takut kepada Allah, yang bisa mengambil manfaat dari ancaman itu. Ada dua pintu kemaksiatan, dosa, yang jika dilakukan akan menyegerakan hukuman Allah di dunia. Al-baghyu wal-uquq, kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang bisa ambil manfaat? Siapa yang bermanfaat untuknya nasihat Nabi Muhammad ini? Orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak takut, nggak manfaat. Ribuan sabda Nabi Muhammad Anda sampaikan berkaitan dengan ancaman, nggak pengaruh. Kata anak zaman sekarang, nggak ngaruh. Padahal itu tidak bahasa Banjar, dalam bahasa Banjar berarti orang itu nggak ngorok. Nggak ngaruh, kadang mengaruh ya. Sorry ya, biar Anda nggak ngantuk ya. Nah, ada pengaruhnya lah, wong dia nggak takut kepada Allah kok. Kalau ada yang bertanya, siapa itu tak ngangkat? Di sini ada dua orang ya. Ada dua orang kru ya. Kayak yang disetting banyak. Subhanallah. Enggak bermanfaat untuknya peringatan yakni dari Nabi Muhammad atau bahkan dari Allah. Tidak bermanfaat untuknya untuk janji-janji dari Allah atau dari sabda Muhammad.
Nggak manfaat. Kenapa? Karena nggak takut, khususnya kepada peringatannya. Karena tidak takut kepada Allah. Di keramaian saja dia nggak takut. Di keramaian saja dia tidak takut kepada Allah hingga kemudian maksiat dia perlihatkan. Apalagi ketika bersendirian. Di keramaian dia nggak takut. Dinasihati masa bodoh. Dinasihati neraka-neraka gue. Jawabannya. Tidak usah sok suci. Semua kita pendosa. Hanya beda caranya. Oh, Anda ingin melegalkan dosa yang Anda lakukan dengan istilah ini. Betul, semua kita berdosa. Tapi kewajiban, tapi tentunya iman kita naik dan turun. Sebagian di antara kaum muslimin imannya sedang naik dan dia memberikan nasihat. Terima. Suatu saat mungkin dia yang turun, kita lagi naik, kita nasihati. Terima. Enggak ada yang mensucikan diri, enggak ada. Tapi kemudian Anda masa bodoh dengan nasihat, nantangin Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya, bahaya. Fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmahu bi annahu sayujazihi ala a'mal tujibu lil 'abdi al-inkifaf 'anil ma'asi was-sa'ya fil khairat. Adapun orang-orang yang mengambil manfaat dengan peringatan, Allah telah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepadanya peringatan-peringatan, maka sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah levelnya itu lebih tinggi daripada khauf. Dua-duanya artinya takut. Dua-duanya amal hati, khauf, khasyah. Tapi khasyah levelnya lebih tinggi. Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas keburukan dari semua amal Anda. Nah itu. Kadang orang kalau takut dengan makna dalam bahasa Arab khauf itu lebih umum. Dia takut tapi tentunya tidak ada ilmu di sana apakah yang dia takuti bisa mencelakai dia. Tapi takut aja. Kayak tadi malam kita obrolan gitu ya, setting tadi malam. Harusnya pakai backdrop tapi nggak jadi. Kata David, kalau subuh-subuh kesini, itu kan gelap banget. Ya, cukup horor. Itu takut standar. Tapi Anda tidak tahu apa yang akan mencelakakan Anda atau mencelakai Anda. Ya, binatang, orang jahat, kuntilanak, kita nggak tahu. Tapi kalau khasyah levelnya lebih tinggi, Anda tahu bahwasanya yang Anda takuti mampu mencelakai Anda. Ini orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Karena dia memiliki ilmu, Allah mampu untuk memberikan dia balasan atas semua amal. Dan ini akan mewajibkan kepada seorang hamba, dia akan berhenti dari kemaksiatan dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuknya nasihat, bermanfaat untuknya peringatan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita tahu Allah mampu untuk mengazab kita. Ya di dunia ini, na'udzubillah, apalagi di akhir. Dengan hal tersebut, dengan keyakinan tersebut, mengharuskan kita berhenti dari bermaksiat kepada Allah dan yuk kemudian bersegera untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan sementara pada kesempatan pagi hari ini. Tafsir surah Al-A'la ayat ke-9 dan ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi malam, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, yakni ada 5 orang tentunya yang beruntung untuk mendapatkan 2 buku. Ini bukan buku saku ya, buku versi fullnya ya. Sifat salat Nabi Muhammad SAW, Syekh Al-Albani, dan kemudian bonus mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia,
yakni dari MUI. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. 5 aja ya. Wah, yang masuk banyak banget. Kita punya 15 menit. Ini mungkin 5 pertama ya dapat yang kita janjikan. Sisanya ya dapat juga, tapi jangan takut. Cuman ya dapatnya yang buku saku. Beda ya. Ini versi full, nih buku saku. Ya, ini yang suka baca, ini yang males-malesan. Buku saku, terus sifat salat Nabi, doa, kumpulan doa, terjemahan Hisnul Muslim, dan kemudian tentunya yakni matan dan terjemahan hadis Arba'in Nawawi. Sedapatnya lah kita baca ya. Yang masuk ke Ana dulu apa yang dari Rifkon nih? Hah? Ini Rifkon ngirim ke Ana nih, ada 4 ya. Oh siap, kita baca yang dari Rifkon dulu ya. Tapi kalau nggak salah Rifkon juga nyantumin nomor Ana itu sebenarnya. Ini kalau yang dari Rifkon dan pertanyaannya lewat komen YouTube, Anda harus storekan nomor Anda. Gimana Akh David bisa hubungi Anda? Kecuali Akh David mau buka komennya Rifkon, sautin satu-satu ya. Tanggal berapa ini? 16 ya, oke. Oh, dari Rifkon dia cantumin nomornya. Mantap, barakallahu fikum teman-teman di Rifkon. Siapa sekarang yang Mas Irsyad ya? Mantap. Sudah ada yang longok-longok ya, nungguin handphone ya. Oke. Di 15 menit terakhir, biar filenya 1 jam saja. 1 jam saja. Kayak sesuatu ya. Ustadz, bismillah Ustadz, adakah buku yang bisa jadi referensi untuk membantah penyimpangan akidah Asy'ariyah? Oh, ada. Aduh, mana ya? Salah ambil. Kalau bantahan yang singkat atau ringkas ya dimulia dengan manhaj salaf juga ada. Tapi kalau mau versi yang lebih luas, ada karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizullah ta'ala dengan judul Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah. Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Tapi yang jelas ini diantara yang cukup lengkap. Satu kitab dan pengarangnya masih hidup. Artinya dia akan bahas ini bab-bab yang terbaru di zaman ini. Mungkin tidak ada di zaman dulu. Artinya lebih up to date. Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala yang berjudul Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah Asy'ariyah dalam timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kitabnya kalau Anda bisa berbahasa Arab, kitabnya ya ini bisa di-download dalam bentuk PDF, kemudian di-print sendiri kayak saya itu. Dan saya nggak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanya ini doang ya, nanya rujukan doang dapat kitab ya, mantap, nggak apa-apa. Anda beruntung ya, walaupun Anda tidak tinggal di beruntung. 2. Bismillah, barakallahu fikum, fikum barakallah. Mohon tipsnya agar bisa semangat kembali dalam membaca Al-Quran dan agar bisa merasakan ketenangan ketika membacanya. Pelajari keutamaan membaca Al-Quran. Itu tipsnya. Pelajari, ilmui keutamaan membaca Al-Quran. Ketika Anda mengetahuinya,
mempelajarinya, memahaminya, mesti memotivasi Anda untuk membaca Al-Quran. Dan ketika Anda membacanya, ketenangan itu sudah sepaket. Kalau Anda baca Quran tapi kemudian resah, jangan-jangan Anda ada jinnya. Anda baca Quran tapi kemudian malah nggak tenang, itu pertanyaan. Karena hukum asalnya baca Al-Quran menenangkan. Kalau dengan baca Quran Anda malah resah, gelisah, jangan-jangan Anda memang harus diruqyah. Ya, pengen cepat selesai. Pertama, malas baca. Ketika baca, pengen cepat selesai. Ketika baca, cuman 1-2 ayat doang. Berat rasanya pundak ini. Ya, maka ini bisa jadi harus diruqyah ya. Ya, karena hukum asalnya Anda akan tenang ketika membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Satu di antara begitu banyak keutamaan, kata Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong untuk para pembacanya. Kita kalau sudah meninggal, enggak ada yang bisa tolong kecuali amal kita. Dan nanti ketika di akhirat, kita sangat butuh pertolongan syafaat siapapun yang bisa ngasih syafaat. Dan di antaranya Al-Quran akan berikan syafaat untuk para pembacanya. Baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran, keutamaan yang lain, itu pahalanya per huruf. Pahalanya per huruf, bukan per ayat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau SAW, "Man qara harfan min kitabillah, kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia cuma baca shod misalnya gitu ya, sangat ngoler ini. Atau 2 ayat hamim, atau 2 huruf, 2 huruf. Atau 3 huruf alif lam mim, sadaqallahul azim, pengolernya. Tapi dia baca Quran ya, oke. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya dengan satu huruf tersebut 1 pahala. Dan pahala tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Wallahu a'lam. Makanya tarawih itu bisa cepat loh. Rakaat pertama waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar. Enggak apa-apa. Cuman Anda akan ditimpuk sama jamaah. Ini enggak niat banget jadi imam. Rakaat kedua qaf, Allahu akbar. Waduh. Ya enggak gitu-gitu juga. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kenali fadilah keutamaan baca Al-Quran hingga Anda termotivasi untuk bacanya. 3, masih dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz bertanya, dalam hal perbedaan akidah salaf dan Asy'ariyah dalam istiwa Allah, jauh banget pertanyaannya. Apakah orang-orang Asy'ariyah nanti menjadi orang yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala di surga? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah perkara gaib dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita ketika di dunia mengingatkan agar jangan sampai kita kemudian salah, naudzubillah, apalagi sesat dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman berlaku untuk siapapun, pastikah neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dengan pemahaman yang lurus, dan yang lain diberikan petunjuk untuk memahami yang lurus. Ancaman Nabi Muhammad berlaku untuk 72 golongan. Pastikah mereka neraka? Kita nggak tahu, itu hanya ancaman. Tapi ancaman Nabi Muhammad tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka berhati-hatilah. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rifkon 3 dulu ya. Kemudian yang langsung masuk ke nomor ana kita baca. Ya mungkin 2 dulu ya. Biar genap 5 nih.
pertanyaannya panjang banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya baca ya. Bismillah. Mau bertanya, saya memiliki teman dekat yang mengalami mental illness, penyakit jiwa ya, mental jiwa illness, penyakit sakit jiwa lah ya. Dan beberapa kali ia dinasihati oleh temannya untuk diruqyah atau disuruh rajin ibadah. Tapi hal itu semakin bikin dia tertekan dan merasa ibadah bukan obatnya. Karena banyaknya nasihat seperti itu dari lingkungan sekitarnya. Bikin dia jadi makin menjadi-jadi dan semakin bikin dia gak mau ibadah. Jujur saya sangat bingung bagaimana cara menanggapi teman saya ini. Karena saya juga tidak bisa menyarankan untuk melakukan hal yang ia sukai. Karena dia sukanya kayak nonton K-pop atau drama Korea. Wah. Mohon dijawab Ustadz. Bagaimana cara saya untuk menasihati teman-teman yang mental illness? Wah, sakit jiwa. Ini rumah sakit jiwa ini harus ya. Dan apakah di Al-Quran sendiri ada dipaparkan mengenai gangguan mental atau kejiwaan seorang? Ya, semua penyakit berasal dari hati. Semua penyakit itu bermula dari hati. Bendanya itu jantung. Maka secara zahir dan batin kita lakukan kemudian penjagaan. Secara zahir tentunya asupan makanan yang sehat untuk jantung. Tapi secara maknawinya, nutrisi secara maknawinya Al-Quranul Karim. Dia akan menenangkan hati dan jiwa. Tentunya teman-teman Anda seperti ini, jelas ya, illness ya, berpenyakit ya. Maka cari akar masalahnya dulu. Cari akar masalahnya dulu, baru kemudian diobati. Kalau tentunya dengan Anda yang sepantaran gak mempan, harusnya orang yang punya power. Dan gak usah banyak-banyak, satu orang aja, 1-2 orang aja. Tapi yang punya power atas dia, orang tuanya, kakaknya, yang memberikan dia nasihat. Kalau berkaitan dengan agama, ya itu yang kita bahas. Perbaiki hati, dan di antara caranya baca Al-Quran. Makanan minuman yang halal. Oh, pengaruh itu. Perhatikan asupan makanan. Al-Quranul Karim dibaca. Diresapi maknanya, dipraktekkan isinya. Memperhatikan kemudian asupan makanannya, halalnya, haramnya. Penting. Sisanya baru kemudian bisa jadi konsultasi ke dokter. Ada masalah apa ini? Tapi kalau yang ulun perhatikan dari pertanyaan Anda ini, lebih kepada urusan agama. Gak mesti semuanya itu harus diruqyah, enggak. Butuh pendekatan orang-orang seperti ini. Dari orang yang berilmu, perkataannya lembut, kemudian timing menyampaikannya tepat, hingga kemudian dia bisa menerima. Tapi ingat ya, kita sering mengulang faedah ini. Tugas kita hanya menyampaikan. Faham dia, sudah sampai kepadanya. Faham dia, tugas kita selesai. Apapun yang dia pilih setelah itu, sudah urusan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, Bit? Atau sudah 1 jam, Bit? Oke. Ulun tutup dengan pertanyaan terakhir ini, singkat. Ustadz, perkenalkan saya Fulan dari Banjarbaru. Apa maksud ayat berikut menurut tafsir ulama salaf? Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai. Apakah termasuk dalamnya orang-orang ahlul fatrah?
Wallahu a'lam bishawab, saya nggak bisa jawab karena harus buka tafsir ya. Tapi bagus ya. Ini untuk PR saya, tapi harus buka tafsir. Nggak bisa kemudian dijawab sekarang. Tapi ini PR. Terima kasih. Surah Yasin ayat 6, insyaallah ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Tapi tetap tentunya Anda di antara 5 yang dapat buku pada kesempatan pagi hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.